Selain dikenal sebagai kota budaya, kota Solo juga dikenal sebagai poros pergerakan nasional. Di kota inilah Organisasi Sarekat Islam atau SI berdiri. Pada awal abad ke-20, Sarekat Islam merupakan organisasi terbesar di Hindia Belanda. Bahkan, Sarekat Islam menjadi pelopor gelombang pergerakan nasional. Kemunculan Sarekat Islam tidak lepas dari sosok Haji Samanhudi. Saudagar batik dari Laweyan Solo ini mendirikan Sarekat Islam karena tidak bisa tinggal diam melihat penderitaan kaum pribumi. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda membagi status hukum penduduk ke dalam 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan pribumi. Pembagian status hukum ini membawa dampak sosial yang luar biasa. Kaum pribumi menjadi bangsa yang dinilai paling rendah martabatnya di negeri ini. Kaum pribumi diinjak-injak, diskriminasi terjadi di mana-mana. Kaum pribumi bahkan harus selalu menunduk di hadapan orang-orang Eropa. Dan yang lebih menyakitkan, kaum pribumi dianggap tidak lebih tinggi derajatnya daripada binatang. Sebagai contoh, di kantor pemerintahan, di ruang-ruang publik, dipasang tulisan yang merendahkan martabat kaum pribumi, Verboden Voorhouden en Inlander, yang berarti dilarang masuk anjing dan pribumi. Sebaliknya, bangsa Eropa dan bangsa Timur Asing seperti Cina dan keturunannya mendapat perlakuan yang istimewa. Diskriminasi ini terdengar hingga Turki Utsmani. Dalam arsip Turki Utsmani diceritakan, pemerintah kolonial Belanda bukan hanya tidak bisa menjamin kebahagiaan warga pribumi, bahkan kaum pribumi diperlakukan seperti binatang. Banyak terjadi berbagai penganiayaan dan diskriminasi terhadap kaum muslim. Mereka dirampas hak-hak sipilnya. Tidak ada kesetaraan hukum antara muslim dan Kristen. Misalnya, kaum muslim hanya dapat tinggal di jalan-jalan tertentu dan diperbolehkan berpakaian lokal saja, bertelanjang dada, dan berjalan tanpa alas kaki. Mereka layaknya kambing yang terlunta-lunta di kota-kota besar. Ketika mereka bertemu orang Kristen di jalan, mereka harus berlutut dan memberi hormat. Jadi orang-orang Jawa atau pribumi waktu itu sangat tidak terhormat, tidak terpelajar. Bahkan kalau menurut bahasanya Haji Cokroaminoto itu budak, terjadi perbudakan. Jadi saya mendapati kalimat-kalimat semacam ini, artinya betapa rendahnya nilai pribumi di mata kolonial sampai kelas 3 ya. Kalau Kiai Haji Cokroaminoto itu menulisnya seperempat manusia. Jadi orang pribumi itu sama dengan seperempat manusia nilainya itu. Jadi Samanhudi bacanya ya perbudakan. Jadi ada yang mengatakan kalau Cokro itu mengatakannya kelas gembel, kelas kambing. Jadi kalau ada orang Belanda dalam arsip Utsmani ya, yang saya baca di arsip Utsmani ya itu kalau ada orang Belanda lewat di depan mereka, orang-orang pribumi itu harus ndelosor, harus bersujud, ya toh? Itu pada masa itu. Dari akhir abad 19, kemudian awal abad 20. Pokoknya setelah Jawa itu total dikuasai oleh Belanda, sejak pengasingan Diponegoro dan Pakubuwono VI, itu sudah total dikuasai oleh Belanda Jawa itu. Setelah itu kemudian terjadi perbudakan, itu ya. Saya menyebutnya perbudakan karena memang nilai manusia pribumi sudah tidak ada nilainya, ya, kecuali mereka yang ikut bersama kolonial, ya, para priayi. Kenyataan ini menggugah nurani Haji Samanhudi. Ia mengambil inisiatif untuk mengawali pergerakan. Haji Samanhudi menyusun siasat cerdas dan bergerak dengan hati-hati. Ia membentuk sebuah embrio gerakan yang ia beri nama Rekso Rumekso. Rekso Rumekso bergerak di berbagai lini sosial, mulai dari memberikan santunan kepada kaum pribumi,
hingga memberikan jaminan keamanan dari berbagai macam teror yang terjadi. Pada gilirannya, Rekso Rumekso berhasil menggalang solidaritas kaum muslimin, terutama kaum pribumi. Kemudian, Haji Samanhudi menilai butuh wadah yang lebih luas untuk memberikan dampak yang lebih luas pula. Ia pun merangkul sahabat-sahabatnya dan meminta saran dari mereka untuk membangun gerakan yang lebih terorganisir. Ia pun semakin percaya untuk menjadikan Islam sebagai identitas dan tujuan organisasi. Berkat kegigihannya dan juga dukungan sahabat-sahabatnya, Haji Samanhudi berhasil mendirikan Sarekat Islam. Kemunculan SI di Surakarta ini sebetulnya dulunya memang ada bentuk lagi, yaitu bernama Rekso Rumekso. Nah, Rekso Rumekso ini adalah sebuah perkumpulan ronda yang memang adanya pertama di Laweyan itu untuk menjaga keamanan gitu kan. Sebenarnya perkumpulan sejenis Rekso Rumekso ini di Surakarta ada banyak gitu kan. Beberapa juga di daerah Serengan, ada juga di daerah Ketelan Mangkunegaran gitu. Di tahun 1912 ini muncul kesadaran orang-orang Jawa ini mulai sadar begitu, bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang lebih muncul dan lebih membangun begitu. Nah, disinilah terjadi meskipun kalau misalkan kita menyimpulkan bahwa Sarekat Islam kemunculan awalnya seperti itu, memang awalnya seperti itu gitu. Dengan di satu sisi didukung oleh kelompok priai ini sendiri. Jadi unik, Sarekat Islam ini adalah persatuan antara golongan pedagang muslim yang memang tadi saya sebutkan, ada Haji Bakri, Haji Samanhudi gitu kan. Bahkan beberapa haji di daerah Keprabun juga akhirnya kan bersatu. Namun di satu sisi ada orang-orang di Kasunanan yang mendukung gerakan SI ini. Selain menjadi wadah baru, di satu sisi orang-orang pria ini adalah kesempatan untuk belajar agama Islam. Muncul kesadaran beragama, kalau saya menyimpulkan adanya muncul kesadaran beragama itu, terutama di masyarakat perkotaan di Surakarta. Haji Samanhudi meletakkan tujuan utama Sarekat Islam. Ia menegaskan, anggota Sarekat Islam satu sama lain bergaul seperti saudara, hidup rukun dan tolong-menolong antar kaum muslimin. Anggota Sarekat Islam juga harus berikhtiar mengangkat derajat agar menimbulkan kemakmuran, kesejahteraan, kebesaran negeri dengan segala daya upaya yang halal dan tidak menyalahi hukum. Pengaruh Haji Samanhudi menjadi katalisator penting bagi perkembangan awal Sarekat Islam. Pribadinya yang merupakan elit pribumi, haji sekaligus saudagar, memudahkan organisasi ini berkembang dengan cepat. Jaringan bisnis Haji Samanhudi tergolong luas. Selain di Surakarta, ia memiliki pabrik-pabrik batik di beberapa kota, seperti di Bandung, Purwokerto, Surabaya, dan Banyuwangi. Pengaruh Haji Samanhudi terlihat dari sejumlah penyelenggaraan Kongres Sarekat Islam. Kongres Sarekat Islam di Surabaya setidaknya diikuti lebih dari 20.000 peserta. Tidak berhenti di situ, dalam Kongres kedua Sarekat Islam di Sriwedari, Solo, kongres ini dihadiri 20.000 peserta. Haji Samanhudi bahkan membiayai penyelenggaraan kongres ini. Sarekat Islam yang didirikan Haji Samanhudi yang itu punya 4 tujuan sebenarnya. Memajukan kehidupan sosial ekonomi, lalu mempersatukan sesama saudagar batik. Kemudian ketiga, meningkatkan martabat bumi putra. Yang keempat, memajukan pendidikan dan agama Islam. Ya, Haji Samanhudi itu selain pedagang dan pengusaha batik, itu dia merupakan tokoh masyarakat di situ. Jadi dia sangat intens sekali berhubungan dengan masyarakat dari lapisan bawah sampai lapisan atas, maka dia banyak pendukungnya. Seperti yang digalang di dalam Sarekat Islam itu kan kaum merdeka, yaitu orang-orang yang tidak mengabdi kepada government. Bisa dibayangkan sekian ratus orang bergabung di dalam Sarekat Islam. Tahun Juni 1912 saja se-Solo Raya itu organisasinya sudah mempunyai anggota 35.000 orang, dan itu tidak berdiskusi di Solo aja, di Solo Raya. Haji Samanhudi juga menyusun strategi perjuangan yang jitu dalam mengangkat martabat kaum pribumi. Pertama, ia mendirikan masjid-masjid Sarekat Islam. Langkah ini dilakukan untuk mendidik umat, menegakkan syiar Islam, serta menjaga akidah kaum muslimin dari ancaman kristenisasi dan sekulerisme. Kedua,
membangun ekonomi umat Islam. Melalui SI, Haji Samanhudi membentuk koperasi-koperasi yang berisikan pengusaha muslim. Dengan cara ini, kaum muslim dapat saling bertransaksi, bahkan saling membantu. Ketiga, mendirikan dan membangun jaringan media. Haji Samanhudi menyadari betul bahwa media massa menjadi jembatan komunikasi. Media memiliki kekuatan dalam mempropagandakan gagasan dan menggarami pikiran masyarakat. Bagi Samanhudi, media juga dapat menjadi senjata untuk melawan berbagai narasi yang menyerang Islam. Langkah ini diawalinya dengan mendirikan sebuah media pertama bagi SI, yaitu Sarotomo. Nah, Sarotomo ini adalah koran pertama kali SI sebetulnya ya, dibanding utusan India yang oleh Cokroaminoto itu gitu, ataupun dengan Pancaran Warta di Batavia. Itu Sarotomo adalah koran yang pertama kali muncul atas nama SI, meskipun saat itu belum ada CSI ya, atau belum ada Sentra Sarekat Islam. Sarotomo ini menjadi koran yang cukup didukung begitu, dan kemudian koran yang memang menjadi animo tersendiri bagi masyarakat muslim di Surakarta gitu. Meskipun di satu sisi koran ini adalah kontennya berbahasa Jawa, dan 50% berbahasa Jawa, 50% lagi berbahasa Melayu, yang memang lebih identik dengan masalah-masalah semangat Islam gitu, bagaimana Islam bisa berkembang di Surakarta. Jadi memang konten-konten Sarotomo adalah seperti itu. Nah, itulah peran Haji Samanhudi yang sebenarnya awal-awalnya begitu baik dengan keuangan gitu kan, karena Sarotomo kan memang dibiayai juga oleh Haji Samanhudi juga gitu kan, dan kemudian diterbitkan oleh firma Buning di Yogyakarta gitu, dengan biaya yang sebenarnya juga tidak terlalu besar bagi ukuran surat kabar saat itu, karena kan Sarotomo sendiri itu terbitnya tidak terlalu sering, dia paling seminggu itu bisa hanya 2 kali atau 3 kali, tidak berbeda dengan Darmo Kondo atau koran-koran yang memang sudah lebih dulu ada begitu kan. Strategi yang dirumuskan Haji Samanhudi rupanya sangat ampuh dalam mengambil simpati masyarakat. Berbondong-bondong kaum muslimin masuk menjadi anggota Sarekat Islam. Sampai pada 30 Juli 1912, diperkirakan kaum muslim yang menjadi anggota Sarekat Islam berjumlah 40.000 orang. Artinya, hampir seluruh kaum muslim Jawa yang beragama Islam sudah bergabung dengan SI. Mereka menilai SI adalah organisasi yang egaliter, berbeda dengan perkumpulan lain yang hanya berisi para priai atau kaum ningrat. Mereka juga menilai SI menjadi pelindung dari kaum penjajah. Gerakan dan aktivitas dakwah SI mengundang simpati berbagai kalangan. Bahkan saat pemerintah kolonial Belanda melabeli SI sebagai kelompok perusuh dan menggeledah rumah anggota-anggotanya, banyak pihak yang bersimpati dan memberikan pembelaan. Salah satunya adalah Sinuhun Pakubuwono X. Pada 16 Agustus 1912, ia memberikan jaminan pada pemerintah kolonial Belanda agar mencabut sanksi pembekuan terhadap Sarekat Islam. Berkat bantuan itu, Sarekat Islam dapat beraktivitas kembali. Ya lagi-lagi tadi dominasi Kiai Haji Samanhudi kan tetap harus dipatahkan dengan cara apapun oleh Belanda ya dengan narasi-narasi politik, dengan dicitrakan. Pencitraan tokoh itu sangat kuat ya. Ini pintar-pintarnya Raja Kasunanan kan dulu, sangat cerdasnya Kasunanan ya. Hubungan pengurus SI dengan Turki Utsmani juga cukup dekat. Mulai tahun 1912, Haji Samanhudi telah membangun kerjasama dengan Turki, Mekah, dan Mesir. SI juga mendapat simpati dan sokongan kaum muslimin dari luar negeri karena perjuangannya membela rakyat jelata dan kemerdekaan bangsanya dari kaum penjajah. Ikhtiar yang dilakukan Haji Samanhudi dan para aktivis SI Solo tidak sia-sia. Mereka mengantarkan SI menjadi organisasi besar dan berpengaruh hingga diwaspadai Belanda. Roda kepemimpinan senantiasa dipergilirkan. Dalam Kongres Sarekat Islam ketiga di Yogyakarta, Haji Umar Said Cokroaminoto terpilih menjadi Ketua Sarekat Islam. Cokroaminoto kemudian memboyong Sarekat Islam ke Surabaya dan membentuk Sentral Sarekat Islam atau CSI. Meskipun kepengurusan Sarekat Islam diboyong ke Surabaya, Haji Samanhudi masih berkhidmat menjaga denyut aktivitas SI di kota Solo. Pada akhirnya, SI Solo melahirkan banyak tokoh yang mewarnai dinamika sejarah perjuangan di negeri ini.
Itu meskipun Samanhudi sudah tidak ada di Sarekat Islam, tapi sebagai tokoh lokal, dia juga tetap berusaha seperti saya contoh-contohkan tadi. Ada DYI, ada Profile School, ada batik-batik. Namun takdir telah digariskan. Haji Samanhudi berpulang pada 28 Desember 1956. Ia dimakamkan di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Presiden Soekarno sangat menghargai kiprah dan perjuangan Haji Samanhudi. Pada 9 November 1961, Bung Karno menganugerahkan gelar pahlawan pergerakan nasional kepada Haji Samanhudi. Haji Samanhudi telah mendayagunakan pikiran, harta, kedudukan, dan segala yang dimiliki untuk menegakkan syiar Islam dan menyelamatkan martabat bangsa ini. Semoga keteladanan itu tidak hanya menjadi kenangan, namun dapat kita lanjutkan